Apa kabar pemirsa VOA Pop News? Waduh, kayaknya semua sudah beraktivitas normal nih setelah liburan panjang, liburan lebaran. Dan saya juga udah kembali normal, pemirsa. Bersama saya Ian Umar. Iya, biasanya tidak normal, pemirsa. Dan saya Debbie Small Fatlist. Dan selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pemirsa dengan berbagai liputan yang oke punya. Dan saya punya liputan mengenai toko senjata. Wih, serem. toko senjata? Senjata beneran? Ya, senjata beneran dong. Emangnya ini liputan Toys R Us. Ini senjata beneran, pemirsa. Nanti kita bisa lihat seperti apa sih toko senjata di sini dan bagaimana cara membeli senjata. Selain tentu saja membayar ya, tentu ada berbagai macam prasyarat lainnya. Oke pemirsa, dari toko senjata kita beralih ke toko yang namanya Party City. Nah, ini agak seru kayaknya. Ini menjual segala keperluan untuk pesta, mulai dari kostum, barang-barang untuk games, dan juga untuk segala keperluan dan pokoknya dekorasi macam-macam. Semuanya ada di sini pemirsa untuk pesta. Kecuali MC pemirsa, dia nggak jual MC di sana. Dan ada juga liputan mengenai bike share, yaitu penyewaan sepeda yang terdapat di seluruh penjuru kota Washington DC ini. Waduh, seru banget ya liputan kita hari ini. Langsung aja ke liputan yang pertama, kita ke toko senjata. Ada peluru? Takut peluru. Oke. Ini bukan mainan ataupun tiruan loh, tapi senjata api beneran. Iya, berbagai jenis SNP dijual di toko Blue Ridge Arsenal di Chantilly, Virginia ini. Well, I have a very limited selection, but we do have handguns here. We have rifles. This is an AK. This is a PTR 308, which is shot for long distances. For example, some of these guns are for hunting, some of them are for practice, for sport, and also self-defense, yes. Jangan heran kalau senjata-senjata ini diperjualbelikan secara bebas. Karena konstitusi Amerika memang memperbolehkan warganya memiliki senjata. Probably 10 years ago, where I was with my 2 young children. And we were out on a Sunday afternoon, and we were confronted by some people who I believe wanted to do us harm. Fortunately, I didn't have to fire the weapon, but when I presented it, that situation was mitigated. Tapi tidak sembarang orang bisa membeli senjata. Okay, well, first you have to be a U.S. citizen, number 1, a Virginia resident, number 2. You have to have 2 forms of ID with the same address, one being your home, the address, your driver's license, Okay, you also have to have no criminal record. Hanya perlu 15 menit untuk mengetahui catatan kriminalitas calon pembeli. Pistol kecil seperti ini harganya $150. Kemudian handgun yang ini harganya $500 atau sekitar 5 juta rupiah. Nah, kalau yang mahal itu harganya sekitar $3.000 alias 30 juta. Waduh, mahal banget ya. Pemirsa, itulah tadi liputan toko senjata. Kayaknya satu-satunya toko yang gak akan mungkin ada sale gede-gede gitu ya. Nggak mungkin ya, toko senjata ini memang tidak seperti Victoria's Secret yang selalu sale aja. Tapi sebenarnya aku tahu nih toko ini di mana. Jadi dia itu terletak di sebuah pertokoan, kompleks pertokoan, dan di sebelahnya tuh ada sebuah bakery Korea yang enak banget. Tapi kan deg-degan ya kalau mau beli roti di situ ya. Ini bakery Korea Utara jangan-jangan. Iya, jadi kalau gitu dia jualan nuklir. Jualan nuklir pemirsa. Masih banyak liputan-liputan lainnya, kita kembali setelah yang satu ini. Masih di VOA Pop News di Washington DC. Gimana nih Ian, kamu setuju nggak sih dengan kepemilikan senjata di Amerika ini? Waduh, setuju nggak setuju ya, karena emang udah kalau kita ngomong serius nih, karena memang kepemilikan senjata di Amerika dilindungi oleh undang-undang. Ada namanya amendement kedua di Amerika, bahwa yang di dalam undang-undangnya Amerika bahwa setiap warga negara berhak untuk mempertahankan diri memiliki senjata api, bear to arm gitu loh. Jadi ya gimana, namanya juga undang-undang, tapi setiap negara bagian punya aturan masing-masing. Nggak seenaknya lo bawa senjata kemana-mana gitu, karena ada peraturannya, hanya boleh di tempat-tempat tertentu. Oh, misalnya kalau di Washington? Kalau di Washington peraturannya sebenarnya tidak boleh dibawa ke tempat-tempat umum ataupun ke gedung-gedung milik pemerintah, ataupun juga ke tempat restoran umum ataupun ke jalanan tuh bawa senjata, nggak bisa itu. Mesti di tempat-tempat private sendiri, rumahnya masing-masing gitu. Itu boleh. Itu di Washington.
kalau gitu ya agak serem ya. Topiknya kali ini gimana kalau kita ke Hollywood aja? Ada koboi juga di sana. Ada ya? Ada senjata juga pemirsa. Ada juga pura-pura di sana yang bawa senjata. Oke pemirsa, langsung aja kita ke Hollywood Update. Film Guardians of the Galaxy menembus box office musim panas ini. Biasanya bulan Agustus di Amerika merupakan bulan yang tidak terlalu ramai untuk peluncuran sebuah film. Tetapi Guardians yang diluncurkan awal Agustus ini ternyata mampu menjaring penonton dengan jumlah nomor 3 terbanyak sepanjang 2014. Film Marvel Studio ini dibintangi oleh Chris Pratt, Zoe Saldana, dan Dave Bautista yang berperan sebagai jaringan pemberontak antar galaksi yang ceritanya merupakan adaptasi buku komik. Guardians juga menampilkan aktor Bradley Cooper dan Vin Diesel yang menyuarakan karakter robot, Rocket Raccoon, dan Groot. Namun bukan berarti Guardians tanpa saingan, karena Teenage Mutant Ninja Turtle yang diluncurkan seminggu setelah Guardians juga mendapat acungan jempol dari para kritisi film. Keduanya juga merupakan film keluarga dan bisa dipastikan bahwa bila audiens harus memilih salah satu dari kedua film ini untuk ditonton, maka itu bukan pilihan yang mudah. Sementara di Los Angeles, di acara pemutaran perdana Teenage Mutant Ninja Turtle, aktris Megan Fox tampil menawan seperti biasa. Tampak ia ngobrol santai, tertawa, dan berpose bersama produser Michael Bay, produser Turtle. Aneh juga ya. You know what? Produser Turtle ini adalah yang memproduksi Transformers juga. Jadi dulu ada apa ya sampai Megan Fox tersingkirkan dari Transformers? Megan Fox berkomentar bahwa penting sekali untuk menjadi orang yang positif. Ia bertekad untuk menjadi lebih baik, ia mengaku salah, dan pada dasarnya ia menyingkirkan egonya. Sutradara Turtle yaitu Jonathan Liebsman menambahkan bahwa Megan Fox dan Michael Bay telah mendiskusikan perbedaan-perbedaan di antara mereka sebelum mulai bekerja untuk Turtle. Yap, dalam industri ini memang ego tidak boleh terlalu besar. Apa artinya film tanpa soundtrack? Penyanyi sekaligus penulis lagu yang telah memboyong Piala Grammy yaitu Lorde akan memilih soundtrack film Hunger Games yang berikut, yaitu Hunger Games Mockingjay Part 1. Bintang asli Selandia Baru berusia 17 tahun ini juga akan menampilkan single pertamanya untuk film ini. Lorde menambahkan bahwa soundtrack Hunger Games yang ini akan menjadi sesuatu yang tak disangka-sangka orang. J.K. Rowling menerbitkan cerita pendek Harry Potter awal bulan ini, dan tentu saja Daniel Radcliffe kembali mendapat pertanyaan yang sama again and again dari para penggemar dan pers mengenai apakah ia akan kembali ke karakter yang dulu diperankannya sepanjang masa kanak-kanaknya. Daniel mengatakan bahwa ia tidak akan pernah bilang gak bakalan, walaupun demikian, ia mengaku akan berpikir keras sebelum melakukan apa yang pernah dilakukannya. Baru-baru ini, bintang asal Inggris berusia 25 tahun ini hadir di acara Comic-Con International di San Diego dalam rangka mempromosikan film horor komik terbarunya, Horns. Dalam film ini, ia berperan sebagai lelaki bertanduk yang membuat orang-orang di sekitarnya ingin mengungkap rahasia gelap tentang dirinya. Horns akan diluncurkan pada bulan Oktober. Nah kalau gitu aku tahu acara weekend ini yang pasti nonton 2 box office ini nih ya, Guardians of the Galaxy sama Kurnin, pura-pura ninja. Kira-kira Kurnin, pura-pura kunyit. Bisa kalau saya sih bakalan nonton Guardians of the Galaxy karena kabarnya Chris Pratt tampil keren banget dalam film ini. Persiapannya juga keren banget karena dia dulu kan agak cabi-cabi. Tapi untuk film ini dia persiapannya kuat banget dan badannya langsung bukan 6 pack lagi, udah 8 pack. Oh. Wah seru banget kan? Iya banyak 8, ya, 8. Kan? Pemirsa masih banyak liputan lainnya, kita kembali setelah yang satu ini.
Welcome back to the VOA Pop News, pemirsa. Masih ada 2 liputan lagi yang seru. Salah satunya yaitu kita berkunjung ke toko yang namanya Party City. Buat kamu yang pengen ikut pesta, tinggal ke tempat ini karena semuanya ada untuk dekorasi, kostum segala macam. Dan liputan lainnya adalah bike share di Washington DC. Karena sistemnya keren banget. Kita bisa nyewa sepeda dan berlangganan, nggak perlu memiliki, bisa keliling-keliling ke sekitar Washington DC. Nah, mengenai party nih ya pemirsa, ya orang Amerika itu memang nggak bisa dipisahkan dengan party atau ngumpul-ngumpul. Semua ya, nanti Halloween ada partinya, ulang tahun, belum hari Natal, terus nanti Oscar aja nonton penganugerahan Piala Oscar Nobar, ada ada nobar partinya. Iya. Wah, Jadi tentu saja yang namanya Party City ini selalu ramai dikunjungi sama esensial. penduduk sini. Pengen tahu liputannya gimana? Kita lihat aja. Pesta yang semarak dan tak terlupakan berawal dari dekorasi yang maksimal. Seperti yang ditawarkan di toko Party City ini. Lihat deh, segala macam perlengkapan pesta dengan berbagai tema ada di sini. Seperti pernikahan, pesta topeng, pesta menyambut kelahiran bayi, dan masih banyak lagi. Ada juga pojokan khusus untuk pernak-pernik Valentine. Ini dia pesta yang paling sering dibikin ya, apalagi kalau bukan Happy Birthday to you. Mau ulang tahun keberapa pemirsa? Ada yang ke-30, selamat ulang tahun untuk Anda. 40 juga ada, pokoknya semua angka ada. Sweet 16, Sweet 17. Ingin bersepeda keliling ibu kota Amerika tapi nggak punya sepeda? Nggak masalah, sewa sepeda di Capital Bike Share aja. Caranya juga gampang banget. Cukup datangi salah satu lokasi penyewaan seperti di kawasan Georgetown ini. Cukup dengan masukin credit card ya kan, kita ikutin instruksinya. Nah, please swipe credit card katanya. Yuk kita masukin credit cardnya. One moment please. Enter phone number, oke. Kemudian kita suruh masukin zip code kita. Di accept, yes. Pokoknya kita tinggal ikutin sistemnya aja. Terus dia juga akan minta semacam deposit sebesar $101. Nah, kebetulan saya karena mau pakai hari ini aja, saya pilih yang daily. Biayanya $7 untuk 24 jam. Dan sekarang kita ambil resitnya. Nah, ini dia resit Capital Bike Share. Ada kodenya di sini. Nah, sekarang kita masukin kodenya ke sepeda. Kini ada 140 lokasi penyewaan dengan 1.200 sepeda di Washington DC dan Arlington di negara bagian tetangga Virginia. Anggotanya juga terus bertambah. We have about 20,000 members, annual members who can walk up, take a bike out. We also had about 90,000 visitors use our bikes. So those are tourists or people here for the day. Tahun lalu, sepeda-sepeda ini sudah digunakan lebih dari 1 juta kali. I love it. I use it every single day to get to school. Pasti senang dong, karena dengan bersepeda di Washington DC, dijamin bebas macet. Ian, kamu nih yang tinggal di downtown Washington DC, pasti kamu pernah dong ya nyewa bike share ini? Bukan pernah, memang saya member. Oh, kirain owner. Ya pemirsa, saya juga selalu menggunakan sepeda-sepeda itu untuk transportasi dari satu tempat ke tempat lain. Karena daripada menyetir, pertama macet. Yang kedua ini juga green loh. Ini karena menaik sepeda kan nggak ada polusi kan. Terus yang ketiga, aman pemirsa. Karena apa? Dulu saya punya sepeda di DC, tapi pernah kecolongan juga sepedanya dicuri. Nah, kalau punya sepeda seperti itu, bike share, berarti kan bisa langsung diparkir di tempatnya dan aman, nggak khawatir sepedanya bakalan dicuri. Kalau begitu saya juga mau coba bike share. Atau aku nggak bonceng aja? Nggak bisa naik sepeda nih sebenarnya, jadi minta bonceng pemirsa. Ada roda tambahannya di belakang. Pemirsa, demikian liputan-liputan kita hari ini, seru banget. Saya Ian Umar. Dan saya Dewi Small Petis. Pemirsa jangan lupa minta jempolnya di Facebook kami VOA Pop News dan follow Twitter kami @VOA Pop News. Stay fabulous dan see you next time.